Ya, bagaimana memanfaatkan peluang perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia ini kita masih membahasnya bersama IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia. Ada Pak William dan Pak Setio di sini. Pak William tadi mengatakan bahwa dengan bisnis e-commerce ini orang dalam hitungan detik bisa langsung menjual barangnya. Ini apakah ada jenis-jenis usaha tertentu yang memang layak atau laku dijual e-commerce atau bisa semua, bisa apa saja, Pak? Iya, kalau di Tokopedia saat ini kami mengakomodasi produk-produk yang bisa dikirim. Jadi kayak mobil, rumah itu tidak diakomodasi ya. Produk-produk yang bisa dikirim dan tentunya legal secara hukum ya. Jadi mengikuti aturan-aturan tata tertib yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, dan ini bisa untuk usaha kecil atau menengah begitu ya, Pak? Saat ini di Tokopedia kami memiliki 300.000 merchant. 300.000 merchant ini semuanya mulai dari pemilik bisnis kecil ya, UMKM lah. Jadi tadinya mereka mulainya bahkan sambil kerja kantoran atau sebagai ibu rumah tangga di sela-sela waktu luang mereka iseng-iseng jualan. Lama-lama punya pelanggan yang tetap, bisnis mereka berkembang, akhirnya menjadi brand tersendiri. Setelah menjadi brand tersendiri, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Wow, jadi ini membentuk wirausaha baru ya, Pak ya. Nah, ini berarti menambah peluang untuk orang mempunyai bisnis atau juga mengurangi pengangguran begitu ya? Benar. Ya, kami melihat sendiri misalnya ada contoh ibu rumah tangga yang tadinya iseng-iseng, setelah ordernya meningkat, dia bisa mulai mengajak suaminya untuk meninggalkan pekerjaan kantoran dia dan membangun brand sendiri. Setelah itu bisnisnya terus berkembang karena sudah dihandle secara lebih profesional. Akhirnya saat ini malah mampu mempekerjakan 40 orang. Oke, luar biasa ya. Nah, berarti kalau memanfaatkan secara optimal, bisnis e-commerce ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional begitu ya, Pak Setio? Menurut Anda bagaimana dengan perkembangan potensi bisnis e-commerce ini? Platform seperti yang dimiliki oleh Tokopedia ini sangat berguna dan sangat membantu untuk UKM. Kita ketahui bahwa UKM adalah dalam histori ekonomi Indonesia adalah sektor yang paling sangat kuat terhadap tempaan krisis. Sudah berkali-kali negara kita ditempa krisis, tapi sektor UKM yang bangkit pertama kali dibanding sektor yang lebih besar gitu. Nah, dengan makin banyak tumbuh platform seperti Tokopedia tentunya akan sangat menggerakkan ekonomi. Dari Pak William ceritakan bahwa orang yang akan mulai bisnis online sekarang tidak perlu susah-susah. Dengan platform seperti ini mereka bisa memulai dalam waktu yang sangat singkat. Oke, tapi tentunya rawan juga Pak dengan mungkin hal-hal kejahatan dalam bisnis e-commerce ini bagaimana Pak Setio? Kembali lagi edukasi adalah sangat penting. Edukasi itu merupakan peran yang sangat penting. Seperti misalnya waktu perbankan pertama kali meluncurkan ATM, meluncurkan mobile banking, meluncurkan internet banking itu bagaimana cara bank mengedukasi nasabahnya dari hal-hal yang bisa merugikan dia. Begitu juga di e-commerce kita juga kan harus lakukan edukasi. Hanya itu yang bisa mencegah dari kejahatan. Jadi kita harus membuat konsumen paham benar mana sih bisnis yang benar-benar dan mana ciri-ciri situs yang palsu, mana ciri-ciri memang situs yang trusted. Kalau kita udah bicara seperti Tokopedia, kita sudah nggak perlu lagu lagi. Tapi kalau misalnya ada website yang nggak jelas, kemudian minta orang untuk transfer dan sebagainya, itu perlu diwaspadai. Tapi sisi kejahatan juga nggak timbul dari si penjual, tapi dari sisi pelaku juga sekarang sudah mulai ada timbul kejahatan. Jadi konsumen sendiri yang menjahati si pemilik bisnis juga udah ada. Itu juga kita harus mulai mengedukasi hal tersebut. Oke, mungkin bisa lebih jelaskan ciri-ciri website palsu dan website yang benar itu bagaimana, Pak? Agak susah ya untuk melihat kalau dari sisi pasti namanya juga sama. Kita nggak bisa mengidentifikasi. Cuma dari cara-cara mungkin kalau kita beli apakah dikirim atau tidak tepat waktu apa tidak dan sebagainya. Nah, yang paling aman adalah orang tuh berbelanja melalui ya semacam kayak Tokopedia. Ya, platform-platform ini udah jelas Tokopedia atau platform seperti Tokopedia akan menggaransi bahwa merchant-nya adalah merchant yang benar karena sudah melalui seleksi tentunya Pak ya, sudah diseleksi dengan ketat. Nah, apakah yang kecil-kecil bisa memulai dengan sendiri? Tentunya bisa. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi memang agak sulit mengidentifikasi. Oke. Nah, untuk pelaku-pelaku bisnis e-commerce yang baru bertumbuh ini, apakah dari IDEA ini ada sesuatu yang mungkin dilakukan seperti pengawasan atau bagaimana? Iya, IDEA sendiri ada program saat ini dalam sistem batch ya, jadi verifikasi oleh IDEA. Misalnya ada UMKM yang ingin membangun brand mereka sendiri, mereka sulit mendapatkan kepercayaan, itu secara berkala mereka bisa diverifikasi oleh IDEA. Apa yang dilakukan adalah ada prosedur yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau di internet ini kan tidak bisa saling bertemu.
Kita tidak tahu siapa si penjualnya. Nah, peran asosiasi ini yang melakukan proses verifikasi tadi. Oke, jadi kalau sudah masuk dalam IDEA tentunya berarti sudah dipercaya begitu ya? Sudah trusted. Oke, nah tantangan dan hambatan dalam bisnis e-commerce ini mungkin Pak William yang sudah melakoninya selama berapa tahun Pak William? 6 tahun ya. 6 tahun ya di Tokopedia, mungkin bisa jelaskan Pak? Kalau tantangannya mungkin tadi ada beberapa infrastruktur belum di daerah-daerah, belum semua orang menggunakan internet. Kemudian secara edukasi juga model bisnis belum dipahami secara betul. Misalnya di Tokopedia kan Tokopedia tidak berjualan produk secara langsung. Namun setiap hari selalu ada beberapa puluh orang yang datang ke kantor Tokopedia ingin berbelanja secara offline misalnya seperti itu. Nah, jadi ini edukasi memang terus rutin dilakukan. Oke, nah kalau hambatannya mungkin Pak Setio bisa jelaskan? Seperti Pak William bilang tadi, hambatannya terutama juga jaringan infrastruktur kita yang memang masih sangat tertinggal dibanding negara-negara. Kita nggak usah bicara negara yang sangat maju seperti Singapura. Di negara ASEAN yang lain pun kita masih sangat tertinggal infrastruktur. Kemudian juga pengetahuan mengenai bisnis online. Tadi saya nggak bosan-bosan selalu mengatakan bahwa kita harus mengedukasi market, mengedukasi konsumen mengenai bisnis online ini. Nah, kalau kita bicara tadi saya akan tambahkan mengenai security, makanya peran dari lembaga-lembaga payment seperti Sprint Asia itu sangat mungkin kita bilang ya penting. Karena bisa saja orang bisnis online itu transfer bisa nggak, pasti bisa ya kan. Saya misalnya jual melalui media sosial, kemudian saya hubungan dengan konsumen, kemudian tolong transfer, bisa saja, tapi itu yang akan bisa saja nanti dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau sudah menggunakan media transfer, tentunya sudah melibatkan perbankan di dalamnya, ya kan. Kita payment gateway seperti Sprint akan ada di tengah-tengah antara merchant dengan si konsumen, dan peran kita juga memverifikasi apakah merchantnya ini layak untuk atau merchant yang benar atau tidak. Oke, baik, kita masih akan berbincang soal ini dan terutama juga bagaimana peran pemerintah dalam perkembangan bisnis e-commerce ya. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perkembangan bisnis e-commerce sesaat lagi setelah pariwara, jangan kemana-mana. Ya, masih di Live dan kita masih berbincang tentang perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia. Pak William, tadi saya sempat menanyakan bagaimana peran pemerintah. Nah, ini apa ya kira-kira yang diharapkan dari pelaku bisnis e-commerce? Iya, industri e-commerce di Indonesia bisa dibilang sedang bertumbuh ya, baru bertumbuh lah. Jadi di fase seperti ini sangat diharapkan diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk bertumbuh tadi. Jadi pemerintah kami harapkan bisa memposisikan dirinya itu menjadi mitra bagi industri ini, karena model bisnis untuk e-commerce itu berubahnya itu sangat cepat. Jadi harus bisa cukup fleksibel juga agar ruang untuk bertumbuhnya itu ada. Jadi maksudnya tidak terlalu diperketat dengan aturan-aturan begitu. Tapi aturan-aturan tentunya untuk kebaikan juga ya, untuk mungkin melindungi pemain-pemain lokal dan juga mungkin perlindungan terhadap konsumen. Bagaimana menurut Pak William? Iya, kalau di e-commerce tadi kan orang-orang tidak bisa bertemu ya. Jadi sejak hari pertama seluruh pemain e-commerce itu pasti tantangannya itu adalah tentang bagaimana membangun kepercayaan. Saya ambil contoh misalnya Tokopedia, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan tersebut. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Pertama, kalau berbelanja di Tokopedia, berbelanjanya dari 300.000 merchant tadi, pembayarannya tidak langsung dilakukan kepada merchant-merchant tadi. Karena kan kita tidak tahu mereka itu siapa, taunya Tokopedia. Pembayarannya oleh pembeli dibayar kepada Tokopedia terlebih dahulu. Setelah pembeli menerima barang dan puas, baru pembayarannya diteruskan kepada penjual. Seperti itu. Kemudian di sisi lain kami juga membangun sebuah sistem untuk memberikan transparansi atau reputasi baik untuk pembeli maupun penjual. Jadi bayangkan ini seperti sebuah kota, ada 10 toko bakmi, ada 3 yang orang-orang katakan bahwa ini toko bakminya enak sekali, harganya masuk ke kantong dan seterusnya. Ini kan reputasi yang dibangun oleh masyarakat sehari-hari. Kami hanya memindahkan konsep itu dari offline kepada online. Maka tadi ibu rumah tangga yang setelah lama berjualan, dia punya reputasi yang baik, dia bisa terus bertumbuh menjadi besar, seperti itu. Tapi yang sering orang takutkan dalam bisnis e-commerce ini adalah terutama bagi konsumen ya, mereka membeli barang yang di display, ternyata pada saat datang barangnya tidak sesuai mutunya, kualitasnya seperti yang digambar. Itu bagaimana? Iya. Jadi setiap pemain juga pasti punya kebijakan yang berbeda-beda ya. Kalau di Tokopedia kami memberikan waktu 3 hari setelah barang diterima untuk memberikan komplain. Jika ada komplain itu dia akan masuk ke pusat resolusi di mana dana pembayarannya itu masih ditahan. Sehingga penjual dan pembeli ini bisa melakukan hubungan bagaimana solusi untuk masalah tersebut. Hanya saja tadi mungkin sudah diutarakan oleh Pak Setio, banyak juga saat ini tren di mana pembeli juga menipu. Misalnya dia memesan barang, dia sudah terima hal-hal tersebut. Kita akan melihat bukti-buktinya seperti apa dan
Untungnya saat ini logistik juga sudah bekerja sama dengan baik. Mereka itu sudah melakukan juga proses verifikasi, misalnya mengirimkan handphone. Tapi ketika sampai itu adalah sabun atau batu bata. Apa yang dilakukan oleh pemain logistik, kalau misalnya si pengirim barang mengaku bahwa ini adalah saya mau mengirimkan handphone, maka barangnya itu akan diperiksa terlebih dahulu, dicatat emailnya terlebih dahulu, sehingga pembeli otomatis sudah tidak bisa menipu. Ya. Seperti itu. Oke, nah apakah ada sanksi kepada para pemilik toko ini apabila memberikan barang yang tidak sesuai dengan kriteria? Iya. Jadi sanksi pertama adalah sanksi sosial, di mana reputasinya diberikan bintang 1 gitu. Ada 5 bintang dari sistem reputasi di Tokopedia. Maka toko-toko yang punya banyak bintang 1 pasti otomatis ditinggalkan oleh calon-calon pembeli berikutnya. Sementara toko-toko yang punya bintang 5 akan terus didatangi oleh pembeli-pembeli berikutnya. Sistem kedua adalah kami setiap hari ada tim yang selalu melakukan proses filter kembali, mana toko-toko yang punya reputasi buruk sekali dan tidak punya intensi yang baik, maka toko itu akan ditutup secara permanen. Oke, nah Pak Setio mungkin bisa jelaskan dari sisi payment ya Pak ya. Ini salah satu yang ditakutkan oleh konsumen ya Pak ya, membayar kemudian barangnya tidak sampai. Nah ini keamanannya seperti apa Pak? Para pelaku usaha ini menggunakan fasilitas bank sebagai kita sebut sebagai acquiring. Jadi sebagai untuk menampung dana tersebut sebelum diberikan kepada si penjual seperti tadi Pak William ceritakan. Nah, bisa saja sih direct boleh, tapi ya itu kamarnya apakah kita bisa percaya. Mungkin kalau kita sudah beli pertama kali oke, dikirim, kedua kali, ketiga kali kita akan percaya, tapi itu orang ada yang beli pertama kali nggak dikirim, kepercayaan langsung hilang. Nah, makanya banyak sekali cara membayar yang lebih aman dibanding dengan transfer. Bukan berarti saya tidak anti dengan transfer, tapi ada yang lebih aman, misalnya menggunakan fasilitas internet banking dari bank. Di sana ada menu paymentnya. Nah, menu payment itu otomatis akan masuk ke dalam semacam bucketnya bank gitu ya. Kemudian juga dengan mobile banking juga bisa, dengan kartu kredit juga bisa. Dan sekarang sih udah banyak sekali wallet juga bisa yang digunakan oleh banyak bank ya, seperti saya mungkin nggak boleh sebut nih, bank-bank besar lah sudah mengeluarkan. Nah, itu jauh lebih aman dibanding dengan fasilitas transfer. Bukan berarti transfer itu tidak aman, tapi ini jauh lebih aman karena di tengah-tengahnya ada payment gateway sebagai agregator yang akan memverifikasi merchant, kemudian ada bank sebagai acquiring bank yang juga ikut membantu memverifikasi merchant. Oke, nah mungkin peran pemerintah dalam hal ini apa Pak, kalau menurut Pak Setio? Di dalam dunia payment tentu pemerintah harus melakukan regulasi, yang tentunya regulasi ini juga harus kondusif terhadap dunia e-commerce. Jadi boleh regulasi, boleh ketat, tapi tetap harus sangat kondusif sehingga seperti Pak William tadi katakan, e-commerce ini sangat cepat berubah, sehingga regulasi juga harus bisa mengikuti perkembangan dari e-commerce, nggak boleh terlalu kaku. Oke, banyak para ahli yang mengatakan bahwa bisnis e-commerce ini di Indonesia ini bisa menjadi tambang emas berikutnya. Pak William setuju tidak? Tadi Pak Setio sudah mengatakan bahwa di berbagai krisis kita bisa lihat Indonesia ini bangkit kembali oleh UMKM-nya. Dan dengan 250 juta penduduk, potensi UMKM yang bisa lahir menciptakan peluangnya lewat platform-platform internet seperti ini akan sangat luar biasa. Saya sendiri pribadi percaya bahwa Indonesia ini bangsa yang sangat gigih dan kreatif. Sehari-hari kita bisa lihat di jalanan itu banyak sekali orang yang sangat kreatif menciptakan lapangan pekerjaan buat dirinya sendiri. Bayangkan jika mereka-mereka ini bisa menggunakan teknologi, akan betapa luar biasanya Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak William dan juga Pak Setio untuk berbagi informasinya. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah, dan kita berupaya atau berusaha supaya bisnis e-commerce ini bisa terus maju ya, dan memang bisa menjadi tambang emas berikutnya seperti yang diprediksi para ahli.